Kembali di Kompas Siang, Saudara. Sejak pagi hingga siang ini, antrean panjang tes cepat antigen terlihat di Stasiun Senen. Antrean mengular mulai dari pintu masuk kendaraan hingga pintu masuk keberangkatan. Layanan tes cepat antigen dibuka pada pukul 7 pagi hari tadi, tapi warga sudah mulai berdatangan sejak pukul 5 pagi. Fasilitas ini hanya tersedia hingga pukul 7 malam. PT Kereta Api Indonesia menyediakan sekitar 4.000 paket tes cepat antigen setiap harinya, namun juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Sistem antrean pun diatur PT KAI sesuai dengan kode pemesanan tiket. Tingginya minat calon penumpang kereta menggunakan layanan tes cepat antigen di stasiun dikarenakan harga yang terjangkau. Terjangkau sih karena kemarin saya udah cari-cari di RS sekitar Jakarta Selatan ya. Itu rata-rata harga 300, 250, di sini cuma 105. Ya menurut saya ya KAI itu solutif. Karena anjuran dari KAI sendiri harus di maksimal H-1 buat rapid testnya. Karena satu mungkin lebih terjangkau ya dibanding tempat lain. Harganya gitu. Iya, harganya secara harga lebih variatif lah, lebih murah lah. Informasi lengkapnya kita tanyakan jurnalis Kompas TV Diana Valencia. Saat ini berada di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Diana, bagaimana pantauan Anda pelaksanaan tes cepat antigen hingga siang hari ini? Seperti apa mekanismenya? Selamat siang Radi dan juga saudara. Sebenarnya mekanismenya sederhana, tapi sebelum saya menyampaikan soal mekanismenya, saya ingin menyampaikan dulu pantauan terkini. Kalau tadi dari pagi, dari subuh bahkan hingga siang tadi sekitar pukul 10, ini antrean panjang masih terlihat kurang lebih 250 sampai dengan 300 meter, tapi sekarang ini sudah mulai terurai. Jadi antrean ini sudah mulai berkurang dan hanya tinggal mereka yang sedang menanti hasil tes cepat antigen mereka. Mekanismenya kurang lebih ada 4 proses yang harus Anda lewati. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan dulu ada sejumlah informasi yang harus Anda ketahui sebelum Anda ingin menggunakan fasilitas tes cepat dari PT KAI yang disediakan di sejumlah stasiun. Yang pertama, pastikan bahwa Anda adalah calon penumpang dari perjalanan kereta api jarak jauh PT KAI karena hanya boleh calon penumpang saja yang menggunakan fasilitas ini. Kemudian yang kedua, apabila dalam satu kode pemesanan itu ada 4 orang begitu di dalamnya, maka hanya boleh 1 orang saja yang mengantri begitu. Prosesnya yang pertama, Anda akan mengantri, kemudian Anda akan diminta untuk menunjukkan tiket Anda, tiket kereta api Anda, kemudian juga identitas diri, kemudian Anda diberikan nomor antrian. Dari nomor antrian itu Anda beranjak ke pos kedua untuk mengambil alat tes usap cepat. Maksud kami tes cepat begitu, tes cepat antigen, habis itu di pos ketiga baru ada 5 titik atau 5 pos begitu yang menyediakan tes cepat antigen ini, baru di tahap keempat Anda akan diberikan hasilnya berupa surat ataupun kertas. Tapi bagaimana antisipasinya melihat cukup banyaknya masyarakat yang antusias untuk menggunakan fasilitas ini supaya tetap protokol kesehatan terjaga begitu. Oleh karenanya saya akan langsung berbincang dengan VP PR dari PT Kereta Api Indonesia, Joni Martinus. Pak Joni, selamat siang Pak. Ini kita wawancara sambil tetap menjaga jarak. Pak Joni, yang ingin saya tanyakan Pak, antisipasi dari PT KAI seperti apa? Karena melihat ini dari pagi sampai siang cukup banyak begitu masyarakat yang hendak menggunakan fasilitas tes cepat antigen dari PT KAI. Ya, terima kasih ya. Memang sejak kemarin kita membuka layanan rapid test antigen ini, animo calon penumpang untuk menggunakan layanan rapid test antigen di stasiun ini cukup tinggi. Seperti tadi saya ngecek langsung ke tempat pendaftaran, sampai dengan saat ini sudah ada 1.600, lebih kurang 1.600 calon penumpang yang sudah mendaftar untuk melakukan pemeriksaan rapid test antigen ini. Nah, tentu kami melakukan antisipasi supaya tetap dalam kondisi protokol kesehatannya terpenuhi dan juga kondusif dan aman. Seperti saat ini kami mengurainya dengan menata pola antrian. Kita lihat di sini, kita sudah pola antri kita tata, kita dirikan tenda juga ya supaya penumpang tetap nyaman ketika menunggu antri, dan kami tetap menggunakan marka-marka pembatas, marka-marka jaga jarak. Itu pertama antisipasi kita. Kemudian yang kedua, kami sudah menambah jumlah tenaga. Kami berkolaborasi dengan PT RNI ya, menambah jumlah tenaga pemeriksa. Kalau kemarin itu ada 10, sekarang kalau tadi saya lihat itu sudah 16. Jadi setiap pelayanan itu ada 2 petugas, tadi ada 8 meja
kemudian 2, jadi 16. Ada pelayanan 16 petugas yang siap untuk memeriksa rapid test antigen ini. Kemudian yang lainnya, antisipasi kami adalah kami menambah jumlah stasiun pelayanan ya di semua daop. Kalau kemarin hanya 9 stasiun kita lakukan pemeriksaan antigen ini, pelayanannya hari ini kita tambah menjadi 13. Di antaranya kita sudah menambah di Bandung, di Tegal. Ya, diharapkan dengan adanya langkah-langkah ini, calon penumpang yang akan melaksanakan pemeriksaan antigen ini bisa tetap tertib. Dan satu hal lagi yang perlu kami sampaikan bahwa teman-teman PT RRI ini menyetop alat pemeriksaan antigen itu cukup banyak. Artinya kami pastikan bahwa tidak akan kekurangan stok untuk melayani penumpang dalam rangka pemeriksaan rapid test antigen ini. Pak Joni, yang juga ingin ditanyakan, sejumlah masyarakat ini aturannya dinilai cukup mendadak, kemudian ada beberapa yang mengeluh begitu Pak, meminta bagaimana kebijakan dari PT KAI apabila nanti tidak keburu begitu Pak karena adanya antigen yang terlambat begitu. Ya, memang kita berusaha semaksimal mungkin ya untuk mensosialisasikan kebijakan ini. Bahwa kami begitu terbitnya aturan surat edaran tentang kewajiban untuk menggunakan rapid test antigen bagi penumpang kereta api, kita langsung memberikan sosialisasi. Dan kami tak henti-hentinya menghimbau kepada masyarakat agar menyediakan cukup waktu. Paling tidak 1 hari sebelum keberangkatan, supaya tidak ketinggalan kereta dan supaya tidak terjebak oleh antrian, itu diharapkan melakukan pemeriksaan antigen ini di stasiun atau di tempat lain ya, supaya ketika mereka datang itu mereka sudah siap secara administrasi. Nah, kemudian apabila ternyata didapatkan mungkin karena masyarakat belum siap ya, kemudian mereka harus membatalkan perjalanannya, maka mereka dinyatakan negatif misalnya, maka itu tiketnya akan kita kembalikan 100% biaya tiketnya. Pak Joni, terakhir Pak, prediksi dari PT KAI kapan puncak sekiranya masyarakat yang menggunakan perjalanan jarak jauh dari PT KAI begitu Pak? Ya, kami memprediksi bahwa puncak angkutan Pranataru ini itu akan terjadi esok tanggal 23 Desember. Kami sudah melihat di data penumpang kita sampai dengan hari ini, itu total pemesanan untuk besok sudah mencapai 25.000 orang yang akan menggunakan angkutan kereta api ini. Nah, jumlah ini kemungkinan akan terus bertambah karena ini masih dinamis ya, penambahan penumpang ini. Jadi kami prediksi esok di tanggal 23 itu akan terjadi arus puncak pranatal. Terima kasih Pak Joni atas waktunya, selamat beraktivitas kembali Pak Joni, tetap jaga kesehatan. Ya, Radi dan juga saudara, itu tadi sejumlah informasi yang disampaikan bahwa besok diprediksi jadi puncak arus masyarakat menggunakan perjalanan jarak jauh. Bisa saya sampaikan juga ada sejumlah kasus yang sebenarnya terjadi, yakni adanya calo yang menawarkan hasil tes cepat antigen. Tapi kalau di sini saya lihat pengamanan ini mulai diperketat, mulai dari pihak polisi yang juga menjaga di sini dan juga sejumlah tim keamanan dari pihak stasiun yang berjaga di sejumlah titik. Kembali ke Anda, Radi. Baik, Diana Valencia melaporkan langsung dari stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Terima kasih.